Nih ada namanya mak mak aku Muslim, bapakku Kristen. Jadi aku mau bertanya tentang Muslim nih, boleh kan? Hmm. Boleh, silakan. Ya, apa ya? Sama-sama. Keluarin Kalau aja pertanyaannya. kalau dalam apa? Dalam Islam tuh kayak umroh gitu wajib nggak? Umroh itu sunnah, bukan wajib. Nggak harus. Kalau kamu tidak mempunyai uang pergi berangkat ke sana, nggak apa-apa. Ibadah di tanah air aja. Oh, nggak wajib ya. Jadi Mm-mm. gini, bukannya curhat ya. Nah, Gimana? Aku kan lagi kerja nih, lagi usaha nih, karena aku bilang kepengen sekali kayak pergi umroh gitu, lagi ku usahain mm. sekarang dan ya sekarang udah aku kumpul setengah lah gitu. Ya, udah, Mm-mm. tadi Mm. sekalipun orang tua aku beda agama, keinginan makku itu harus kupenuhi dah. Yang mau kepengen Mm. umroh gitu. Anak berbakti, anak yang berbakti, bagus bang. Memang di dalam Quran diperintahkan abang harus berbakti. Wa wasoinal insana biwalidayhi. Kata Tuhan, aku perintahkan kepada kamu, ya kami perintahkan kepada kamu agar berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Itu ajaran Islam. Banyak sih, banyak sih yang nggak percaya kayak gimana. Saya kan dari NTT, bapakku Hmm. Kristen, makku apa ini makku Muslim gitu kan. Banyak yang nggak percaya kok bisa beda agama, terus bisa nikah, terus habis itu dibilang kayak gimana? Namanya apa bisa berbeda gitu. Jujur, aku sebagai Hmm. anak kayak bingung gitu. Tapi ya mau gimana lagi, orang tua nggak permasalahan itu. Mama ke masjid, bapak ke gereja gitu. Hmm. Jadi kita tuh kayak ya jujur aja kita lebih ke sering-sering ke gereja gitu. Jadi Hmm. Ya. nanti kalau gabung, kalau boleh tanya tat kalau kayak umroh Mhm. gitu itu manfaatnya apa? Oh, baik. Gini, Ya, orang tua kamu itu menikahnya memang beda agama gitu. Sejak kamu belum dilahirkan. aku jujur kayak Ah, belum nikah. belum nikah. Iya, Waduh. Tapi ini rumah tangganya kayak gimana? ya gimana ya cara ngejelasnya? Rumit gitu. Soalnya karena gini bang ya, di dalam agama Islam tuh jelas wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikahi ya sampai dia beriman. Gak boleh beda agama. Artinya dalam Islam apa yang dilakukan orang tua zina gitu. Makanya saya tanya abangnya tadi. Nah, semua itu ada aturannya. Kita hidupnya ada aturan dari Tuhan gitu. Tapi ya sekalipun benar adanya kayak gitu ya mau gimana lagi, namanya orang tua udah duluan apa kayak duluan ngelakuin gitu terus kita kan nyusul anggap gitu. Iya. Paham saya. Itu bukan salah Anda. Anda nggak ada hubungannya urusan orang tua Anda. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anda berhak ya lahir ke dunia. Setiap bayi yang dilahirkan itu dia suci gitu, tanpa dosa. Nggak ada urusan dosa orang tuanya. Itu nggak ada. Ya sekarang mah kayak saya nih fokus aja mau umroh ya udah aku usahain
Kalau udah itu terpenuhi ya syukurlah gitu. Jadi tanggung jawabku sebagai anak ya udah bahagiain orang tua gitu aja. Kalau untuk dosa mah sudah orang tua. Heeh. Yang Islam ibu. Iya ibu. Oh, ibu yang Islam. Bapak Kristen gitu. Ya. Kalau aku nggak salah baca dalam kitabnya kami tuh boleh mencintai beda agama tapi jangan ambil dia dari Tuhannya gitu. Oh, prinsipnya kayak gitu ya. Kalau nggak salah baca sih, tapi udah lupa. Aduh, kalau di hukum Islam itu jelas nggak boleh kayak gitu. Terus gini bang, mohon maaf ya, mohon maaf. Ibunya kalau mau pergi umroh, tolong perbaiki dulu diri beliau gitu. Oke siap. Karena apa? Karena apa? Gini bang, mohon maaf ya, mohon maaf banget, bukannya apa-apa gitu. Karena kita berangkat ke sana untuk meminta ampunan Allah. Jadi perbaiki diri dulu di sini ya, sesuai syariat agama Islam gitu. Ibunya seperti apa? Gak boleh menikah beda agama. Kayak gitu. Kalau abang mau berangkatkan umroh, sia-sia bang, buang uang. Gak ada makna. Nah ini jujur aja, secara nggak langsung ya, ini yang aku butuhin. Karena kenapa? Sebagai anak kan pasti khawatir tuh ibunya kenapa kan, sia-sia dong ku usahain uang sebanyak itu, terus tiba-tiba ibuku mau berangkat terus kayak ada kendala gitu, nggak mau kan. Nah sebelum itu ya udah, lewat live ini aku mau bertanya supaya sebelum berangkat udah persiapannya itu apa aja supaya jalannya itu ya mulus lah gitu, ibuku nggak kenapa-kenapa, pokoknya selamat dah gitu. Waduh, ya jadi harus ada yang pimpin memang. Abangnya ini condong kemana agamanya? Ke Kristen? Jujur iya. Ke Kristen. Ya. Kalaunya ke ibu, ya kalau ke ibu Islam gitu. Ya. Ini heran juga, kok bisa ya ada umat Islam, seorang wanita Islam yang serumah dengan beda agama. Kalau ini, mohon maaf bang ya, saya harus jelaskan gitu loh ya. Apa yang mereka lakukan dosa tiap hari gitu loh. Makanya sebelum umroh itu, kalau kamu benar-benar sayang sama ibu kamu, Bu, perbaiki diri dulu gitu. Perbaiki diri dulu. Ikuti dulu alur Islam, ajaran Islam itu kayak gimana gitu. Apa aja aturannya? Pertama aturannya kagak boleh, ibaratnya itu menikah beda agama. Ya sudah, Bapak harus Islam dulu. Gitu. Nggak bisa langsung abang langsung, nah ini duit Aku umroh. lupa ya kasih tahu tadi. Abang nggak bisa ini umroh langsung kasih duit, sia-sia bang, kasihan ibunya gitu. Ya, ini aku lupa kasih tahu tadi. Sebenarnya orang tuaku gini. Ya, gimana ya? Aku jujur-jujuran lah, ini sebenarnya pribadi. Bikin malu. Aku sih sebenarnya itu lagi. Udah, orang tuaku tuh udah cerai. Ibumu bisa dipanggil nggak? Aku sekarang di Jakarta, Ibu di mana? di NTT. Tapi dari aku pokoknya aku umur 4 tahun di orang tua cerai gitu, tapi kontak sampai sekarang masih, tapi orang tua statusnya udah cerai gitu. Oh sudah cerai. Iya udah. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya baik, aku jadi kalau udah cerai ya alhamdulillah. Oke, bisa kalau kayak gitu. Silahkan Anda berbakti, langsung berangkatkan umroh. Boleh bang. Gitu ya. Soalnya gini kan, orang tuaku memang udah cerai tapi kontaknya itu komunikasinya masih. Nah, mama Nah,
kalaunya cerai ya, komunikasi masih, ya nggak apa-apa. Bisa ibu berangkat umroh. Ya. Itu aja yang abang tuju. Oh, oke siap, makasih. Mm-mm. Berbaktilah kepada ibumu. Tapi kalaunya gini bang ya, kalau saya sarankan ikutilah agama ibumu. Nah, ini Apa? bisa untuk masalah kepribadianku tadi, masalah orang tuaku itu terima kasih banyak ya udah ngingatin ya demi kebaikannya ibuku lah sama aku juga. Nah, sekarang lepas dari topik itu bisa nggak? Karena kebetulan tadi Pak Ustadz bilang apa ikutilah ajaran ibu apa agama ibumu. Nah, boleh nggak lepas dari topik itu bertanya soal yang Pak Ustadz ajar tadi? Boleh? Oh. Apa tuh? Nah, gini nih, ini sebenarnya ya jujur kayak kepengen gitu kayak ya istilahnya login gitu, login agama ngikutin ibu kan. Sekarang kan lebih dekat dengan ibu kan. Nah, bingung juga dibuatnya. Nah, namanya zaman sekarang kan pasti main HP tuh. Setiap scroll TikTok tuh kenal gak bang yang namanya Gufron itu? Terus? Itu yang aku bingung maksudnya gimana ya, banyak pengikutnya tapi banyak juga itu sesama agama Islam yang kontenin dia terus yang pokoknya kayak ngejelekin dia gitu, itu gimana tuh Tud? Jadi gini bang, di Islam itu ada namanya disiplin ilmu teratur. Ketika Anda masuk Islam nanti perlahan diajari step by step gitu. Jadi pertama apa nanti sunat, habis itu nanti apa mandi junub, diajari semua gitu, dibersihkan. Kalaunya untuk masalah mama gupron atau yang lain itu udahlah, anggap angin lewat aja itu bang, nggak penting itu, nggak jelas. Ya, makanya aku sempat mikir, tapi jujur aja kalau untuk gini bang, masalah agama Islam tuh aku nggak berani untuk nanyain mamaku, takutnya nanti mamaku tersinggung apa gimana lah, padahal niatku kan mencari tahu, tapi namanya orang tua ya ntar takut salah paham, takutnya dibilang anak gak berbakti, jadi nggak berani saya nanya ke mama ya. Makanya aku mikir gini, lihat Gufron tuh, ini agama Islam ini ada berapa namanya aliran gini gimana gitu, yang lain kulihat gini, ustadznya baik-baik, nah ini banyak yang ngujat gimana tapi pengikutnya banyak, bingung makanya. jadi gini, saranku ya, kamu ikuti agama ibumu, ikuti ibumu, karena surga di bawah telapak kaki ibumu. Kalau ibumu muslim Islam, maka seorang anak berbakti kepada orang tuanya itu wajib. Wa wasoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayhi ilayyal masir. Ibu kamu menyapih kamu, melahirkan kamu 2 tahun dalam keadaan yang lemah. Maka wawasoinal insana biwalidayhi, berbaktilah kepada ibumu. Tuh. Di dalam Islam pun juga ibumu juga. Nabi Muhammad mengajarkan selalu ibu. Siapa yang dituruti perintahnya ibu. Siapa lagi turut ibu. Siapa lagi ibu 3 kali. Yang keempat baru bapak. Jadi agama Islam itu agama yang teratur. Semua aspek kehidupan kita diatur oleh Tuhan oleh Tuhan semesta alam. Gitu bang. Maka nanti Anda akan diberikan pelajaran bagaimana cara bersuci, bagaimana Anda cara begini, bagaimana Anda cara begitu. Nah, makanya itulah namanya agama, tuntunan hidup kita gitu.